Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ibadah dan akhlak. Ini seringkali kita ulang-ulang karena sering dibenturkan. Atau kadang dibalik, sing penting apik karo tangga, ibadahnya santai wae, sama aja itu. Mestinya tidak terjadi. Jadi ibadah bagus, akhlak tidak bagus, mestinya tidak terjadi. Atau sebaliknya, akhlaknya baik, ibadahnya enggak baik, juga mestinya enggak terjadi. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, kan nggak bisa dipisah-pisah. Mau dipisah gimana? Gitu ya. Maka semua ibadah yang kita tunaikan, bapak-bapak sekalian, kalau bapak mesti mau ibu ya, jamaah sekalian, ya, yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, umroh ini diistilahkan dengan haji juga, tapi haji kecil, hajinya haji kecil. Bahkan Imam Syafi'i, tapi ini jangan ini hanya informasi fikih saja, karena dalam kajian fikih persoalan-persoalan yang cabang kadang-kadang ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih. Imam Syafi'i itu lebih cenderung mewajibkan umroh loh. Imam Syafi'i itu sekali dalam seumur hidup. Apakah ada dalilnya? Ada, cuman disinilah nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ahli fikih menggunakan ayat Allah wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada wawu ataf di situ, wa atimul hajja, dan sempurnakanlah sapa sira kabeh al hajja ing haji wal umrata lan umrah lillah. Itu lillah untuk Allah Taala. Maka wajar ada yang berpendapat begitu, walaupun kebanyakan berpendapat sunnah. Ada yang sunnah muakkadah dan seterusnya macam-macam. Kalau haji jelas wajib sekali seumur hidup, itu pun liman istata'a ilaihi sabila. Kalau kita perhatikan ayat tentang haji terkait dengan akhlak apa terkait? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Saya kebetulan 2018 saya bareng dengan Mas Kaji, Mas Dwi. Ya, saya sering sampaikan ke jamaah haji. Panjenengan pokoknya ampun engkel-engkelan kalau ada apa dan sebagainya. Nanti yang engkel-engkel saya aja. Bukan malah saya. Karena kita sebagai petugas. Kalau petugas itu prioritasnya khidmah, melayani jamaah haji, bukan ibadah untuk dia sendiri, kesalahan malahan. Tapi kalau jamaah haji, fokusnya, konsentrasinya, prioritasnya memaksimalkan ibadahnya. Kalau petugas haji enggak. Petugas haji itu memaksimalkan pelayanan kepada jamaah haji. Kita mau ke haram, Pak, mau saya ada yang diantar ke pusat layanan kesehatan, enggak jadi, dengan antar akhirnya. Itu kalau petugas haji begitu. Maka sering saya sampaikan, jangan ampun engkel-engkelan. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nanti kalau ada situasi darurat yang harus jidal, sing jidal tolong awam. Kira-kira. Ya enggak gitu-gitu amat ya, tapi kira-kira semisal itulah, karena kita punya hak untuk mengajukan hal-hal yang ataupun menyampaikan hal-hal yang kurang pas agar jamaah haji mendapatkan pelayanan yang terbaik, kira-kira begitu. Jamaah sekalian azakumullah. Maka sekali lagi kita nggak berpanjang lebar tentang itu, panjenengan semuanya silahkan perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW terkait dengan ibadah-ibadah primer, entah itu sholat, entah itu haji, umroh juga boleh, haji kecil, ya, entah itu siang, apapun ibadah primer, pasti nanti muaranya juga membentuk pribadi yang bermoral, yang beretika. Maka mestinya kita sebagai komunitas kalangan kaum muslimin itu, ya, secara relasi vertikal kepada Allah baik, tapi secara horizontal, secara sosial juga bagus. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Bisa pukul-pukul apa dan sebagainya. Kalau diusilah wal mahabbah, ketemu gitu ya. Ketemu fisik itu kan sudah beda. Daripada kalau ketemu jarak jauh itu. Zoom. Kalau pas lagi ngantuk dimatikan videonya. Itu akan beda. Jamaah sekalian azakumullah, di sini ada dua hal yang ingin kita sampaikan, cerita saja. Ya, karena sudah malam-malam itu enaknya cerita. Kalau terlalu serius nanti malah bisa bahaya malam-malam. Yang saya sampaikan di sini ada dua etika Rasulullah SAW yang sudah seyogyanya, kalau seharusnya sih kita berusaha ke sana gitu ya. Seyogyanya kita tiru. Yang pertama at-tawadhu. Kalau nyanda, kalau sampai jam 9:30 lebih sepertinya sudah terlalu kemalaman ya. Kalau nggak nyanda ya satu etika aja. Ada at-tawadhu di sini. Yang kedua rahmah. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri nggak boleh.
Jadi seorang muslim itu harus punya mentalitas, harus punya mentalitas yang kuat, harus punya optimisme juga, tapi optimis yang tidak sampai sombong, benang tipis. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita yang di SD, yang di MI, yang di SMP, yang di MTS, yang di SMA, yang di Aliyah dan sebagainya ikut lomba, itu kan nggak bisa terus ikut lomba, wah kalau tak butuh nomor makin tidak. Padahal dia punya potensi, harus di upgrade potensinya, kira-kira begitu. Jadi rasa-rasa malunya ini disingkirkan dulu dan sebagainya. Kalau pas lomba ya lomba, tampilkan yang terbaik, setelahnya menjadi dirinya lagi, kira-kira begitu. Ya, tawadhu itu bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu negatif dan nggak boleh. Karena kita punya izzah nafsi, ya, punya kemuliaan diri. Seorang muslim itu punya kemuliaan diri. Ya. Tidak boleh rendah diri. Yang diperintahkan adalah rendah hati. Nah itu tawadhu. Orangnya disebut mutawadhi, orang yang rendah hati. Jadi indikatornya ada juga. Nanti saya kedua soal yang bisa sama Ustaz Joko nanti bisa dibaca-baca sekilas. Cuma mohon maaf kebetulan ayat-ayat yang saya kutip atau hadis yang saya kutip belum ada jenggotnya Pak Wal. Karena kalau jenggoti itu ya memang sak gawian dulu satu-satu, harokat itu fathah gitu ya Agung ya. Jadi kasroh, doma, tanwin kan satu-satu ya. Tapi kalau ngetik yang langsung gitu, biasanya memang tidak saya jenggoti dan sebagainya, bisa dibaca-baca. Oke, indikator yang pertama orang yang rendah hati, kita nggak usah mendeklar saya rendah hati, itu nggak penting. Begitu. Bahkan kalau yang gitu ya berarti malah bermasalah. Orang mendefinisikan diri sendiri tentang kebaikan itu biasanya malah bermasalah. Gitu ya. Biasanya yang mendefinisikan adalah orang yang ada di sekitarnya.